Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proyek kemarin pada praktikum kedua milik saya. Oke. Di sini untuk membuat video game seperti ini, sebentar. Baik, saya akan memberi penjelasan gimana kita dapat membuat video game seperti ini. Oke. Pertama pada objek tanah ini, di sini kita menggunakan box collider. Tujuan pada box collider ini bertujuan untuk memberikan efek tabrakan dengan objek lainnya. Jadi ketika si tanah ini kita beri objek box collider, maka saat burung ini jatuh ke tanah, maka dia akan tabrakan. Burung itu tidak akan tembus melewati tanah. Nah, seperti ini. Saat burung itu jatuh, nah burung itu langsung ke bawah gitu. Dia langsung kena tanahnya. Nah, bisa terjadi seperti ini karena tanah tersebut kita berikan box collider. Nah, box collider itu yang ini. Nah, oke. Selanjutnya di sini untuk kincir angin. Kincir angin ini bisa berputar seperti tadi itu karena kita menambahkan script. Nah, script di sini kita menggunakan bahasa C# ya. Nah, untuk mengupload untuk memberikan script pada si kincir ini kita dapat mengeklik add component, lalu cari scriptnya. Di sini kan saya memberi nama pada script tersebut yaitu new behavior. Maka tinggal kita tulis saja new behavior, lalu kita klik. Nah, maka script itu sudah terpasang pada kincir angin. Oke, nah, scriptnya itu seperti ini. Nah, kalian dapat mengetik script tersebut. Nah, dengan script ini kita dapat memberi pergerakan pada si kincir ini ya. Kalau tidak ada script ini, si kincir nggak bakal bisa bergerak. Nah, oke. Selanjutnya yaitu burung. Nah, burung ini seperti objek utama pada project game ini ya, karena si burung ini banyak. Di sini si burung ini kita beri rigid body. Nah, tujuan kita beri rigid body ini pada si burung, rigid body itu yang ini nih. Rigid body. Nah, tujuannya dikasih rigid body ini biar si burung ini ada gaya gravitasinya. Jadi saat kita play, maka burung tuh jatuh ke bawah gitu. Kalau nggak ada si rigid body itu dia nggak bakal bisa jatuh ke bawah kayak gini. Dia bakal terus di atas kayak gini. Nah, ini tujuan kita kasih rigid body biar dia bisa jatuh. Oke.
Nah, habis dikasih rigid body, kita juga kasih animator. Nah, animator ini dikasih animator tuh biar si burung tuh bisa ngepak-ngepak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan burung ngepak-ngepak tuh. Nah, itu bukan sembarang ngepak-ngepak. Di situ kita bisa supaya bisa bikin burung ngepak-ngepak gini ya harus dikasih animator. Nah, oke. Nah, selanjutnya si burung ini kita beri script. Nah, script ini yang seperti saya bilang tadi itu biar burung itu ada pergerakan. Nah, kita harus menggunakan si script ini. Nah, nah di sini scriptnya lumayan panjang ya. Ya, seperti yang bisa kita lihat. Nah, script dari awal sampai akhirnya. Nah, ini yang bisa bikin dia bergerak tuh di bagian sini nih. Bagian if sampai sini. Nah, itu kan ada G-code input get code di biar dia di itu bisa kita kasih pergerakan ke kanan. Terus kalau get code A kita berikan ke kiri. Nah, get code code W kita beri gerakan ke atas. Di situ. Oke, selanjutnya nah di si burung ini kalau misalnya si tanah saja yang kita beri box collider, nah itu si burung juga bakal bisa tembus ke bawah. Nah, supaya kedua objek ini si tanah dan si burung ini bisa sama-sama tabrakan, bisa sama-sama supaya si burung ini nggak tembus ke bawah tanah gitu kan. Nah, itu harus kedua objek harus kita kasih box collider. Jadi si tanahnya kita kasih box collider nih. Nah, si burungnya juga sama. Si burung juga kita kasih box collider. Nih, di sini kan burung nih. Kita kasih box collider. Nah, kelihatan kan box collider. Box collider. Nih, box collidernya. Nah, kalau udah ada di dua objek ini udah ada box collidernya, baru si burung ini nggak bakalan tembus ke bawahnya. Nah, untuk kecepatan si burung, nah di sini kan kita bisa lihat nih, kalau di play, ini bentar nih. Nah, ini kan lompat. Kalau kita pencet W kan ke atas dia. Kalau A ke kiri, D ke kanan. Nah, ini ke atas, W ke atas. Nah, gitu kan. Nah, ini bisa diatur kecepatannya. Kayak misalnya kita mau supaya loncatnya lebih tinggi gitu kan. Kalau kita pencet W dikit itu dia langsung loncat tinggi. Nah, itu kita tinggal atur di sini di script. Nah, di scriptnya burung, di sini kan ada nih kekuatan lompat, kecepatan. Nah, ini bisa kita atur aja di sini. Misalnya nih kekuatan lompat kita ganti misalnya 20. Tuh, 20 kan. Coba kita play lagi ya. Nah, di sini pasti bakal kencang tuh kan. Dipencet sedikit aja udah naik ke atas tuh kan. Nah, di sini makanya kita sesuaiin aja kekuatan si burung ini. Nah, biasanya sih kalau biar enak sih kita kasihnya 5 aja ya. 5 sampai 10. Itu paling enak sih kecepatan si burungnya. Nah, ini kalau tadi kan pindah nih kan awalnya 0. Saya ubah jadi 1 biar burung bisa pindah-pindah. Hmm, mungkin cukup sekian. Nah, untuk objek-objek yang lain kayak tanah, rumah-rumah, ini kincir angin. Nah, ini kita input sendiri ya di aset tadi. Kita bikin aset
Nah, lanjut yang tadi untuk memberi objek-objek ini sendiri kan kita harus memberikan mengeklik aset. Nah, di aset ini kita bisa bikin folder sendiri. Nah, kalau kemarin kan saya membuatnya itu di folder animation, di animation, di folder scans. Nah, di sini kan scans. Nah, ini kita kan bisa upload sendiri nih objek-objek. Jadi untuk objek itu eh, kita upload sendiri gitu. Kayak misalnya mau nambahin tanah lagi, kita tinggal di drag and drop aja di sini gitu kan. Oke, terus. Nah, tadi lupa dijelasin untuk si kincir itu kan dia bisa muter gitu kan. Nah, di scriptnya ini kita kan ada kecepatan X, Y, sama Z. Nah, kita ubah di kecepatan Z-nya itu menjadi 9, 10, terserah, ini bisa kalian atur di Z ini untuk putarannya. Jadi kenapa di kecepatan Z? Karena biar dia tuh bisa muternya tuh kayak gini. Nah, itu kan muternya enak gitu kan. Coba aja kalau misalnya kita ganti nih, Z-nya kita ubah jadi 0, terus kita main di Y-nya. Nah, biasanya jadi nggak jelas gitu putarannya. Nah kan, jadi nggak jelas. Coba kalau di X-nya, coba ya. Jadi kayak ini tuh sumbu X, sumbu Y, sumbu Z gitu. Nah kan kalau X dia kayak geraknya ke atas, Y itu kayak nyamping gitu kan. Kayak sumbu X ke atas. Eh, salah ya? Gitu dah. X ke atas, Y dan Z. Kalau kita ubahnya di Z-nya, biar dia bisa muter dengan benar. Nah, set. Nah, kan enak noh. Nah, mungkin cukup mungkin cukup sekian video saya video penjelasan pada Unity ini kan membuat video dua dimensi. Mungkin cukup sekian, cukup itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.